Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang soli dan solihah, kelas 4, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan semangat tentunya. Baik teman-teman, bertemu lagi dengan Ibu Wina. Kali ini Bu Wina akan menerangkan tentang PAI bab 8, yaitu tentang perilaku terpuji. Bu Wina mau tanya, sudah siapkah belajar PAI hari ini? Kalau kalian sudah siap, berarti kalian harus mempersiapkan 4 komponen nih. Yang pertama adalah buku PAI. Kemudian yang kedua yaitu alat tulis. Alat tulisnya apa, Bu? Alat tulisnya adalah buku tulis, PAI, dan pensil dan penghapus juga. Kemudian fisik. Nah, kenapa fisik ya? Fisik. Fisiknya itu kalian sudah mandi apa belum ya? Kalian sudah sarapan atau belum ya? Nah, kemudian komponen yang keempat adalah mental. Kenapa harus mental ya Ibu ya? Karena kalian fokus enggak nih untuk belajar PAI bab 8 sekarang? Oke teman-teman, mudah-mudahan kalian sudah mempersiapkan 4 komponen yang Bu Ina sebutin ya, yaitu buku PAI, alat tulis, fisik kalian yang sudah siap belajar, dan mental kalian, kefokusan kalian untuk belajar. Teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran pada kesempatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa? Supaya kita mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam proses belajar dan juga mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita ke materi bab 8, yaitu tentang sifat terpuji, adapun tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama adalah memahami makna salam, sikap senang menolong orang lain, dan ciri-ciri munafik dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, menjelaskan tentang makna salam, sikap senang menolong orang lain, dan ciri-ciri munafik dengan benar. Kemudian yang ketiga, mengimplementasikan sikap senang menolong orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Kira-kira ketiga gambar tersebut menjelaskan tentang apa ya? Atau tentang apa gitu? Di sini gambar yang pertama ada 2 orang ikhwan. Sedang apa ini teman-teman? Sedang bersalaman. Kemudian gambar yang kedua adalah ada anak ikhwan yang jatuh, kemudian satu lagi anak ikhwan yang menolong teman yang jatuh. Kemudian yang ketiga, ada akhwat, anak akhwat di atas kepalanya ini ada tulisan dosanya. Kira-kira apa ya teman-teman ya? Nah, teman-teman, ketiga gambar tersebut adalah materi yang akan kita bahas pada pertemuan sekarang. Coba tebak teman-teman. Yang pertama ini adalah menebarkan salam. Kemudian gambar yang kedua, sikap senang menolong orang lain. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri munafik. Jadi kita mau belajar apa hari ini? Kita mau belajar tentang menebarkan salam, sikap senang menolong orang lain, dan ciri-ciri munafik. Nah,
Pada materi yang pertama atau pembahasan pertama yaitu tentang menebarkan salam. Salam sebagai bentuk sapaan kasih sayang. Salam adalah bentuk doa kepada orang lain. Salam adalah sebagai bentuk penghormatan atau tahiyah. Atau salam adalah bentuk perdamaian. Dan yang terakhir, manfaat salam. Oke teman-teman, yang pertama adalah salam sebagai bentuk sapaan kasih sayang. Bu Ina mau tanya, pernahkah kalian mendengarkan orang lain mengucapkan salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana kalian biasa mendengarnya? Kepada siapa biasanya salam diucapkan? Nah, salam adalah bentuk sapaan kasih sayang. Salam menunjukkan kepedulian dan kasih sayang kepada orang lain. Ketika kita mengucapkan salam, berarti kita peduli dan menyayangi teman atau saudara tersebut. Dengan mengucapkan salam, persahabatan semakin erat dan persaudaraan kita semakin kuat. Lihat teman-teman, ada sesama muslim dan muslimah saling mengungkapkan salam atau mengungkapkan kasih sayangnya. Kemudian salam yang kedua yaitu salam dalam bentuk doa kepada orang lain. Salam adalah bentuk doa ya teman-teman. Rasulullah SAW mengajarkan ucapan salam yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, semoga keselamatan, rahmat, dan berkah dianugerahkan Allah kepada kalian. Ada 3 doa yang kita panjatkan ketika mengucapkan salam, yaitu yang pertama adalah keselamatan, yang kedua rahmat, dan yang ketiga adalah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus terbiasa menebarkan salam. Ucapkan salam ketika bertemu dengan sesama Muslim. Dengan mengucapkan salam, berarti kita melaksanakan ajaran Rasulullah. Kemudian melaksanakan ajaran Rasulullah termasuk salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Allah. Bentuk yang ketiga adalah salam adalah bentuk penghormatan atau tahiyah. Saat kita mengucapkan salam, berarti kita menghormati orang tersebut. Saat orang lain mengucapkan salam, kita pun harus menjawabnya. Menjawab salam harus dengan lengkap ya teman-teman, yaitu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, dan semoga keselamatan, rahmat, dan berkah dianugerahkan Allah kepada kalian. Itulah kebaikan dari saling mengucapkan salam. Biasakan untuk mengucapkan salam dan juga membalas salam dari orang lain. Kemudian selanjutnya adalah salam sebagai bentuk perdamaian. Saat kita mengucapkan salam, berarti kita menjamin keselamatan teman kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh berbuat jelek kepadanya. Kita harus santun dan membuatnya nyaman dengan salam. Yang mengucapkan dan yang membalas sama-sama saling mendoakan kebaikan. Keduanya terikat dengan persaudaraan yang saling menjamin keselamatan satu sama lain. Teman-teman, di sini ada beberapa manfaat salam ya teman-teman, tapi Bu Ina simpulkan menjadi 4 saja. Yang pertama adalah manfaat salamnya terjalinnya persaudaraan dan kasih sayang sesama Muslim. Salam adalah bentuk perdamaian ya teman-teman. Yang mengucapkan dan yang membalas salam adalah orang yang hatinya damai. Mereka saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain. Manfaat salam yang kedua adalah mendapatkan doa keselamatan dari orang lain. Salam adalah bentuk doa keselamatan, rahmat, dan berkah. Semakin sering kita mengucapkan salam, semakin banyak kita mendoakan orang lain. Begitupun sebaliknya, semakin kita membalas salam,
maka semakin banyak doa yang diberikan untuk kita. Kemudian manfaat salam yang selanjutnya adalah menghapus penyakit hati seperti iri, dengki, dan sombong. Ucapan salam bersumber dari hati yang suci ya teman-teman. Setiap kalian mengucapkan salam, maka terhapuslah sikap tercela dari diri kita. Hati kita menjadi suci karena doa yang kita panjatkan. Kemudian manfaat salam yang keempat, yaitu menjadi pengingat kepada Allah. Mengucapkan salam sama halnya dengan kita berzikir kepada Allah. Semakin banyak salam yang kita ucapkan, semakin banyak pula kita mengingat Allah. Orang yang selalu berzikir kepada Allah, hatinya menjadi tenang. Oleh karena itu, tebarkanlah salam setiap hari agar hatimu tenang. Materi selanjutnya yaitu senang menolong orang lain. Menolongnya dengan ikhlas ya tentunya teman-teman ya. Nah, tolong menolong dalam Islam disebut dengan ta'awun. Artinya adalah upaya untuk membantu saling bersinergi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Setiap manusia tidak bisa hidup sendiri. Setiap orang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Meskipun dia kuat, dia kaya raya. Mengapa demikian ya teman-teman ya? Coba perhatikan. Saat kita minum saja teman-teman, saat kita minum air putih. Nah, kita memang minum air putih sendiri ya teman-teman, tanpa bantuan orang lain. Akan tetapi, tahukah kalian siapa yang membuat gelas yang kita minum? Kemudian, siapakah yang menggali mata airnya sehingga kita bisa minum? Tanpa disadari ya teman-teman, hanya untuk minum segelas air putih saja. Kita membutuhkan bantuan banyak orang. Nah, manusia adalah makhluk sosial ya teman-teman. Oleh karena itu, kewajiban kita bersama adalah saling menolong satu sama lain. Allah menciptakan manusia dengan bentuk, ras, dan agama yang berbeda-beda. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka saling mengenal dan saling menghargai perbedaan yang ada. Menolong orang lain adalah salah satu bentuk dari ibadah. Tolong menolong adalah perintah Allah. Menolong sesama adalah bagian dari ibadah. Oleh karena itu, tolong menolong harus didasari dengan iman. Kita harus meyakini bahwa Allah memerintahkan hambanya untuk saling tolong-menolong. Nah, menolong sesama harus dengan ikhlas dan diniatkan karena Allah Ta'ala. Bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia ya. Seseorang yang dengan ikhlas menolong orang lain adalah salah satu contoh manusia yang selalu bersyukur. Dia bersyukur kepada Allah karena diberikan harta, maka dia menolong orang lain dengan hartanya. Dia bersyukur karena memiliki badan yang sehat, maka dia membantu orang lain dengan tenaganya. Dia bersyukur karena memiliki ilmu, maka dia membantu orang lain dengan ilmunya. Menolong orang lain itu menciptakan kedamaian ya teman-teman ya. Di sini Bu Ina akan memaparkan tentang manfaat yang kita dapatkan saat menolong orang lain. Kalian sudah pernahkah menolong orang lain? Menolong orang lain dalam bentuk apapun ya teman-teman ya. Misalkan di antara kalian atau pernah kalian alami sendiri ya ketika kalian lupa atau hilang penghapus, membawa penghapus dari rumah atau lupa atau hilang di mana gitu ya. Kemudian ada teman yang meminjamkan penghapus tersebut. Kita senang nggak ditolong orang lain? Tentunya senang ya teman-teman ya. Manfaat yang kita dapatkan saat menolong orang lain adalah mempererat tali persaudaraan. Semakin sering kita menolong orang lain, semakin bertambah pula saudara kita. Dengan saling menolong, persaudaraan akan semakin erat. Kemudian yang kedua, menumbuhkan kerukunan dalam masyarakat. Saling tolong-menolong membuat masyarakat hidup rukun. Tidak ada yang saling iri, dengki. Tidak ada yang sombong. Mereka semua saling peduli satu sama lainnya. Kemudian manfaat
yang kita dapatkan saat menolong orang lain adalah mempercepat selesainya suatu pekerjaan. Lah, kok bisa? Iya dong, karena saling menolong membuat pekerjaan cepat diselesaikan. Seperti kerja bakti di masyarakat nih teman-teman. Semakin banyak yang ikut serta, maka semakin cepat pekerjaan tersebut akan selesai. Kebersamaan membuat semua pekerjaan dapat cepat diselesaikan. Kemudian manfaat yang kita dapatkan saat menolong orang lain yang keempat adalah meringankan pekerjaan yang berat. Pekerjaan yang berat akan menjadi ringan jika dilakukan bersama-sama. Saling menolong adalah bentuk kerjasama. Semakin banyak yang ikut kerja bersama, maka semakin ringan pekerjaan tersebut. Kemudian, pemaparan atau materi yang ketiga adalah ciri-ciri munafik. Munafik itu apa sih teman-teman? Munafik adalah sikap seseorang yang berpura-pura mengikuti ajaran agama, tetapi tidak dalam hatinya. Orang munafik adalah orang yang lain di mulut, lain juga di hati. Apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang diyakininya. Dia menampakkan keimanan tetapi menyembunyikan kekufuran. Lisannya memang mengatakan beriman, tetapi hatinya tidak. Orang munafik disebut juga orang yang bermuka dua ya teman-teman ya. Di sini ada hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi salasun idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana rawahul Bukhari Muslim. Artinya dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoi kepadanya ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda atau ciri-ciri orang munafik ada tiga, yaitu apabila berbicara ia berdusta, apabila ia berjanji ia mengingkari, dan apabila ia diberi kepercayaan ia mengkhianatinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis tersebut dijelaskan bahwa ciri-ciri orang munafik itu ada tiga. Yang pertama suka berkata bohong. Teman-teman suka nggak berkata bohong? Semoga kita semua termasuk orang-orang yang jujur ya teman-teman. Nah, orang munafik tidak pernah jujur dalam perkataannya. Dia senang berdusta kepada orang lain. Dia berani bersumpah palsu atas kebohongannya. Orang munafik tidak takut kepada Allah dan tidak takut berbuat dosa. Ciri orang yang munafik yang kedua adalah suka mengingkari janji. Orang munafik tidak pernah menepati janjinya. Dia suka mengingkari janji yang dibuatnya sendiri. Nah, teman-teman hati-hati ya. Ketika kita membuat janji sama teman, maka kita pastikan ya bahwa janji itu akan ditepati sama kita. Kemudian ciri-ciri orang munafik yang ketiga adalah suka berkhianat. Orang munafik tidak bisa memegang amanah. Jika diberi kepercayaan, dia akan mengkhianatinya. Jika dia diberi tanggung jawab, maka dia akan melanggarnya. Orang munafik tidak bisa dipercaya. Teman-teman, kita sudah belajar ya teman-teman ya, bahwa eh, sebelum ditutup kesimpulan, Wina mau tanya, kita sudah belajar apa ya teman-teman tadi? Nah, kita sudah belajar tiga apa ya? Yang pertama adalah menebarkan salam, kemudian yang kedua adalah senang menolong orang lain, dan yang ketiga adalah ciri-ciri orang munafik. Nah, eh, pada pembelajaran hari ini, Duina akan membuat kesimpulan. Yang pertama adalah ucapan salam adalah bentuk kepedulian, doa penghormatan, dan perdamaian kepada orang lain. Menolong sesama adalah sifat terpuji karena merupakan bentuk ibadah, ungkapan syukur, sikap peduli, dan dapat menciptakan perdamaian di lingkungan masyarakat. Munafik adalah sikap seseorang yang berpura-pura mengikuti ajaran agama, tetapi
tidak dalam hatinya. Orang munafik adalah orang yang lain di mulut, lain juga di hati. Apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang diyakininya. Adapun ciri-ciri orang yang munafik di antaranya, satu, apabila berkata dia berbohong. Kemudian yang kedua, apabila dia berjanji dia mengingkari. Dan yang ketiga, apabila dia diberi amanah, dia berkhianat. Nah, teman-teman, sebelum ditutup pembelajaran hari ini, kalian boleh buka di Google Classroom. Bu Ina sudah mencantumkan LKPD atau kalian boleh buka di Google Form ya teman-teman ya. Teman-teman, sebelum di akhir pembelajaran hari ini, kalian tugasnya adalah mengerjakan LKPD yang sudah Ibu sediakan di Google Classroom. Atau nanti Bu Ina share ya di Google Classroom ya. Kalau misalkan kalian belum ada yang dipahami ataupun merasa kesulitan tentang materi ini atau tugas hari ini, boleh Japri atau Wapri Bu Wina ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga eh, materi yang Bu Wina sampaikan dapat dicerna atau dapat diterima dengan baik buat kita semua dan bermanfaat juga ya teman-teman ya. Sebelum ditutup pembelajaran hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.